Karena Bu Nurul belum merekam beliau. Oke, kita mulai aja terus ya, boleh Bapak Ibu ya? Mengingat Oke. waktu. Boleh Pak Baik, Razak, Pak. Pak Fendi? Oke, Ya, baik. baik. Dengan mengucapkan Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, bersalat kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, terima kasih atas kehadirannya pada pagi yang berbahagia ini. Ini mungkin sedikit mendadak Bapak dan Ibu karena kita buat pertemuan pagi. Dan kebetulan saya juga lagi berada di Provinsi Aceh ini Bapak dan Ibu, mengingat kegiatan Ya. nanti pembukaannya jam 2, maka tidak bisa kita buatkan siang gitu sampai malam. Kita ambil sebentar pagi hari ini. Bapak dan Ibu, mungkin pertemuan kita hari ini pertemuan modul 3 ya, tepatnya di modul 33 Bapak dan Ibu. Mungkin akhir daripada sesi untuk full call kita Bapak dan Ibu nanti, maka harapan kita pada pagi hari ini nanti apa yang kita coba membuatnya nanti di hasil nyata, mudah-mudahan bisa mendapatkan satu hal yang baik Bapak dan Ibu. Dengan demikian mungkin seperti biasa Bu, yang bocor Bu. Terima kasih sudah memaafkan mic-nya. Kita coba lanjut ya. Di sini juga. Oke, baik Bapak dan Ibu, terlihat PPT-nya. Kita sudah di penghujung modul daripada modul 3 Bapak dan Ibu. Kita mencoba mendiskusikan nanti tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid Bapak dan Ibu. Jadi selanjutnya seperti biasa Bapak dan Ibu, kita coba ini kita lewati saja Bapak dan Ibu. Kita langsung kemari aja, mungkin langsung ke capaian modul kita pada hari ini Bapak dan Ibu. Ada yang capaian umum dan ada capaian khusus daripada modul 3 ini. Capaian modul 3 yang umumnya Bapak dan Ibu, di sini ada 2 item. Yang pertama sekali kita diminta untuk bisa mempraktekkan terhadap pengelolaan program sekolah yang berdampak pada pada murid Bapak dan Ibu. Saya seyakin-yakinnya untuk Bapak dan Ibu yang ada di sini, karena ada yang Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, tentunya ini sudah banyak untuk melakukan praktek baik di sekolah, sehingga nanti pada saat kita melakukan aksi nyata dengan kawan-kawan hanya untuk menguatkan dan membuat satu program yang sifatnya permanen ya. Artinya kita nanti mengupayakan aksi nyata yang kita buat bukan hanya untuk tugas kita di fasilitator, tapi juga menjadi satu program yang
baku di sekolah nanti kita coba mengangkatnya Bapak dan Ibu. Sehingga kerja kita pada hari ini tidak sia-sia. Kenapa demikian? Karena kita akan melanjutkan program itu bersama dengan kawan-kawan di sekolah. Yang kedua juga Bapak dan Ibu, kita di sini dapat mengembangkan kepemimpinan murid melalui berbagai cara di sekolah itu Bapak dan Ibu. Mungkin kalau yang khususnya tingkat SMP, SMA sudah bisa kita melepas anak-anak itu menjadi apa namanya dari program-program ekstrakurikuler yang dibuat sekolah, sehingga kita di sana banyak melibatkan siswa-siswa kita untuk mereka bisa mendorong diri mereka untuk menjadi seorang pemimpin di tingkat mereka Bapak dan Ibu. Yang berikutnya di capaian kurs modul 3 ini Bapak dan Ibu ada 5 indikator ya di sini 5 item. Pertama juga kita di sini dapat menunjukkan keterampilan menganalisis dan untuk menentukan prioritas masalah dan kebutuhan di sekolah kita masing-masing. Maka Bapak dan Ibu seperti yang saya sampaikan tadi, program yang kita lakukan di sini program yang sifatnya bisa kita tindak lanjut dan bisa kita lakukan di sekolah. Pada saat kita sudah menyusunnya, mungkin program itu kita bisa melibatkan banyak teman-teman di sekolah sehingga menjadi satu pembicaraan yang menyeluruh. Akhirnya kita melibatkan kawan-kawan semua sehingga program yang kita buat itu bisa terlaksana di sekolah kita Bapak dan Ibu. Yang kedua juga kita di sini menunjukkan kepemahaman kita bersama ya mengenai bentuk-bentuk program dan strategi yang kita bicarakan Bapak dan Ibu. Maka seperti yang saya katakan tadi, di sini kita sebaiknya melibatkan rekan-rekan yang ada di sekolah untuk dapat kita jalankan bersama-sama. Artinya kita minta dukungan juga dari mereka, mungkin kalau yang kepala sekolah untuk minta dukungan dari guru-guru, sehingga kita bisa berkolaborasi dalam mencapai dan melaksanakan daripada program itu sendiri Bapak dan Ibu. Yang berikutnya juga kita mencoba menerapkannya tahapan-tahapan pengelolaan program tadi. Bapak dan Ibu di sini sudah sangat paham sekali bagaimana mungkin program kita mulai apakah yang setelah kita mencoba membuat beberapa program, mungkin ada yang menjadi prioritas di dalam program itu kita coba laksanakan dengan kawan-kawan Bapak dan Ibu. Berikutnya juga prinsip-prinsip evaluasi ya, prinsip-prinsip mentoring daripada program yang kita lakukan itu, artinya kita setelah membuat satu program kita coba lihat, kita coba telusuri, kita coba pelajari sejauh mana bisa terrealisasi daripada program yang kita laksanakan itu Bapak dan Ibu. Jadi itu nanti jadi alur-alur itu menjadi aksi nyata kita nanti di tugas kita di modul 3 ini Bapak dan Ibu. Maka seperti yang saya katakan, kita berharap, semua kita berharap Bapak dan Ibu, seperti yang saya katakan, apa yang mau kita buat itu bukan hanya sekedar program untuk tugas, akan tetapi juga menjadi program kita jalannya sekolah kita itu sendiri Bapak dan Ibu. Jadi itu sebagai pengantar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, selanjutnya sebelum kita melanjutkan lebih jauh daripada program kita, mungkin kita mari sama-sama kita dulu berdoa sejenak Bapak dan Ibu ya. Kita berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa dilancarkan kita dalam melaksanakan jumpa pada pagi hari ini. Dengan demikian Bapak dan Ibu, mari kita berdoa. Mulai. Jatuh di pasar. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga oke, terima kasih.
Oke, Bapak dan Ibu, sebagaimana biasa kita mengerjakan modul karena kita langsung ke modul 3-nya. Sini ada beberapa pertanyaan diskusi kita nanti Bapak dan Ibu sebagaimana biasa. Mungkin untuk apa namanya ya, untuk kita coba berbagi informasi tentang modul 3 ini Bapak dan Ibu. Sebelumnya nanti kita masuk kepada sesi diskusi Bapak dan Ibu. Sini ada 5 pertanyaan Bapak dan Ibu, kita coba ke Google Sheet-nya aja Bapak dan Ibu ya. Nanti Bapak dan Ibu boleh, ini saya share di apa namanya, di chat kita aja, Bapak dan Ibu boleh mengambil dari sini linknya, silakan untuk dibuka masing-masing. Oke, Bapak dan Ibu. Bisa diakses Pak Radha? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih. Oke. Biar kecil. Nah, gini. Bisa. Bisa kan? Yang masih saya
Terus oke, baik Bapak Ibu. Ini sih ada Bu Dia. Tulis namanya ya Bapak Ibu. Ditulis namanya ya di atas ya Bapak dan Ibu ya. Oke deh. Ini ada Bu Dia nih, Bapak dan Ibu sudah ada Bu Dia. Oke. Untuk melakukan catatan pembicara. Silakan Bapak Ibu. Pak Usop. Ya, ya. Oke deh. Baik Bapak dan Ibu. Sensi. Ini selinnya. Oke deh. Selalu.
Ada Bu Umi yang baru muncul, ada Pak Pendi, ada Pak Usop, ada Pak Ratan, ada Bu Dia. Ini siapa ini Bapak Ibu? Nggak ada namanya. Tak kan. Ini nggak ada namanya juga. Ada Pak Ratan di sini, ada Bu. Ada yang nulis di bawah Bapak dan Ibu. Ada yang nulis di bawah. Maaf ke delete Pak. Nomor 3. Aduh. Nanti cerita aja Pak. Nanti saya tak matur aja. Tak langsung aja. Iya baik. Baik. Ya, yang nomor 3 Pak, nanti ke delete. Iya. Daripada nulis lagi. Nanti langsung cerita aja Pak. Nama Pak. Iya, maaf Pak ya. Iya. Oke. Iya, nama Bapak. Langsung aja. Makasih Bu. Udah Pak Uji Pak. Mana beliau? Dia. Bu Heni pagi berangkat. Bapak Ibu, kita coba diskusikan saja ya hasil apa yang kita tuliskan tadi ya Bapak Ibu ya.
Bapak dan Ibu, kita masuk ke slide aja dulu. Kita coba Kelsen ini dulu, kita diskusikan aja Bapak dan Ibu langsung. Mungkin seperti yang kemarin juga kita coba membagi kelas kita sesuai dengan kelompok kita masing-masing Bapak dan Ibu yang sudah berjalan dari kemarin itu. Kemarin kelompok pertamanya siapa Pak Usuk? Saya lupa Pak itu. Pak Usuk kelompok 3 kemarin, kelompok 2. Saya 3 Pak, kalau nggak salah. 3. Kelompok 3 Saya kemudian ada 1, Pak Pak. Usuk. Saya kelompok 1, Pak. Oh, kelompok Saya 1 ada Pak 1. Ratan, ada Bu Nurul, Nurul. Siapa lagi Effendi. satu? Pak. Effendi. Oke, baik. Kita coba ambil alih aja terus modulnya. Kita bagi ke modul aja terus Bapak dan Ibu. Nanti yang modul 1 dibahas kelompok 1, yang modul 2 dibahas kelompok 2, yang modul 3 dibahas kelompok 3. Ini saya cancel dulu ya. Saya cancel dulu, nanti kita bisa berdiskusi di dalam ruangan aja Bapak dan Ibu. Oke, boleh dilaksanakan, boleh dilanjutkan. Kelompok 1 membahas 31, kelompok 2 32, kelompok 3 nanti kita coba di 33, nanti baru kita masuk ke penugasan sebagai aksi nyata kita. Silakan kelompoknya Pak Bu. Pak Bu, silakan. Saya dulu boleh. Oke, saya mulai dulu Pak Ratan, sing nom disit. Monggo, Oke. silakan. Oke. Terima kasih. Silakan. Ini mumpung ruangannya agak sepi Pak, jadi saya duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Terkait dengan modul 3.1, terkait dengan pengambilan keputusan, itu kemarin kita bersama-sama mempelajari terkait dengan 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip. Dari 9 langkah itu kemudian yang paling pertama adalah bagaimana kita bisa menganalisis situasi terkait dengan kebajikan, mengenal bahwa ada nilai-nilai yang kemudian itu saling bertentangan. Itu adalah langkah yang pertama. Kemudian langkah kedua dan ketiga ini mestinya kita selalu berpijak bahwa setiap apa yang kita lakukan sebagai seorang pendidik ini harus selalu berpihak pada peserta didik atau pada murid. Di mana langkah kedua itu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi, kemudian kumpulkan fakta-fakta. Nah ini selalu titik tolak ukurnya adalah bahwa ini harus berpihak pada peserta didik. Terus kemudian di langkah keempat, ini yang saya sampai dengan hari ini juga masih terus kemudian berusaha untuk memahami lebih terkait bagaimana ini adalah rujukan moral atau terkait dengan dilema etika. Jadi seperti yang sudah saya tuliskan tadi di slide juga, bahwa sampai dengan saat ini saya masih merasa perlu untuk kemudian memahami lebih terkait dengan rujukan moral dan dilema etika. Entah itu dengan pengujian benar salah terkait dengan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran dan lain sebagainya itu. Jadi terkait itu sampai dengan hari ini saya masih berusaha untuk mencoba memahami. Terus kemudian di langkah kelima ada pengujian paradigma benar atau benar dan seterusnya, itu menggunakan 4 paradigma yang ada. Dan kemudian di langkah ke-6 dan seterusnya monggo nanti ada Pak Ratan dan Bu Nurul untuk bisa kita berbagi menyampaikan kepada teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur Effendi. Saya lanjutkan nih Pak. Baik, terima kasih Pak Effendi. Setelah
kita belajar kemarin itu di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Effendi, itu betul sekali, kita harus berpihak pada 3 dasar utama ya. Yang pertama adalah berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, yang kedua adalah keputusan harus nantinya berpihak kepada murid, dan yang ketiga itu harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kemudian di sini untuk bujukan moral itu jelas, itu kalau ada hal yang benar lawan salah maka itu pasti adalah merupakan bujukan moral. Nah, kemudian untuk yang dilematika itu intinya adalah kalau sebuah peristiwa atau kondisi di mana kedua-duanya benar ya. Kedua-duanya benar, maka itu merupakan dilema etika. Sehingga ada 4 paradigma dilematika yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Effendi. Yang pertama adalah individu lawan masyarakat. Yang kedua itu jika kebenaran lawan kesetiaan. Yang ketiga itu jika keadilan lawan belas kasihan. Dan yang keempat itu adalah jika jangka pendek lawan jangka panjang. Gitu. Kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan itu meliputi 3 hal, yaitu berpikir berbasis pada hasil akhir, kemudian berbasis pada peraturan, dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Adapun nanti kalau seandainya apakah keputusan ini itu benar atau salah, maka kita itu dalam mengambil keputusan melakukan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan, di mana 9 langkah tersebut yang pertama itu apakah nilai-nilai yang saling bertentangan itu ada dalam kasus tersebut. Kemudian yang kedua itu siapa yang terlibat dalam situasi itu. Kemudian yang ketiga adalah apakah fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Kemudian kita uji, kemudian ya kita uji. Yang keempat kita uji benar atau salah. Maka kalau misalkan jelas itu salah, maka sudah berhenti. Maka itu berarti merupakan sebuah bujukan moral. Tapi kalau misalkan hasil ujinya ternyata benar lawan benar, maka kita lanjut pada pengujian tentang dilema etika yang tadi sudah saya sampaikan itu. Kemudian dengan prinsip mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian adakah ini kita itu ada investigasi trilema itu ya, atau mencari lema yang ketiga ya, bukan hanya dua lema atau dilema saja, tapi mungkin ada alternatif yang ketiga atau alternatif trilema gitu ya. Kemudian baru kita akan mengambil keputusan seperti apa, dan mungkin setelah itu kita merefleksikan apakah keputusan itu sudah benar berpihak kepada murid, kemudian dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan itu berpihak pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kemudian untuk pengujian benar atau salah itu bisa uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, maupun uji peraturan atau idola gitu ya, panutan atau idola. Jadi ada 5 ya, uji legal, uji regulasi, uji intuisi gitu ya, kemudian uji publikasi maupun uji panutan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mungkin selanjutnya barangkali akan dilengkapi oleh Ibu Nurul. Monggo kepada Ibu Nurul dipersilahkan. Ya Pak, terima kasih. Saya sudah menyimak penjelasan Pak Nur Effendi dan Pak Ratan, itu sudah lengkap semua. Lalu apa yang mau saya sampaikan? Di sini saya hanya mau menegaskan saja, ketika kita membuat satu keputusan, ini yang perlu diperhatikan adalah keputusan dilema etika. Ketika kita sudah menghadapi suatu masalah di sekolah, dan masalah itu kita analisis, ternyata kasus tersebut adalah bujukan moral, sudah kita tinggalkan saja, gitu. Kita tinggalkan saja, karena kalau bujukan moral itu sudah ada salahnya,
ya, benar salah ya, harus kita yang benar begitu. Tapi kalau yang perlu kita latih terus-menerus ini juga ketika kita menghadapi dilema etika itu sendiri. Bagaimana kita membuat satu keputusan dilema etika dengan 3 prinsip dan 4 paradigma itu tadi. Saya kira itu saja Pak, karena sudah dijelaskan secara lengkap oleh Pak Ratan dan Pak Nur Effendi. Terima kasih. Terima kasih. Monggo selanjutnya kepada Bapak Jasardin. Mungkin dari kelompok 1 sudah cukup. Monggo. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang didiskusikan dengan rekan-rekan kelompok 1, kelompok 2, 3, Pak Ratan, Pak Pendi dengan Bu Nurul. Silakan kelompok 2, 3 mungkin ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1. Sepertinya sudah oke semua itu Pak Jasardin. Sudah satu pemahaman nih Bapak. ACC. Bagaimana Pak Andi? Sudah satu pemahaman nih ACC. Keren. Luar biasa, sudah komplit kelompok 1. Oke. Baik, mungkin tambahan aja dari saya sedikit tadi sudah dilengkapi oleh Pak Pendi, Pak Ratan dengan Bu Nurul, luar biasa sekali ya pemahaman tentang dilema ya. Dilema. Saya mau menarik diri dari dilema tadi Bapak dan Ibu. Artinya kita mencoba melihat daripada satuan pendidikan kita. Mungkin di antara paradigma atau dilema tadi yang kita coba sampaikan, apa sih inti yang harus kita kelola di sekolah, tapi Bu Nurul sudah menyinggung sedikit Bapak dan Ibu. Mungkin kita coba menyenter sekolah kita, yang pertama sekali kita pertimbangan daripada tadi kasus-kasus yang sudah dikemukakan oleh kelompok 1, sekolah kita itu adalah sebagai institusi moral ya, sebagai penerus daripada nilai-nilai atau karakter seseorang itu sehingga menjadi satu yang yang diteruskan dan yang menjadi warisan ya, menjadi warisan. Maka Bapak dan Ibu, peran kita sebagai orang dewasa di sekolah, sebagai seorang guru, bagaimana caranya kita menumbuhkan daripada sekolah itu memang satu pusat institusi moral yang nampak Bapak dan Ibu. Artinya kita lihat daripada pertimbangan kita tadi seperti yang sudah dibahas, bagaimana itu kalau misalnya dilema etika, bagaimana itu bujukan moral Bapak dan Ibu. Sehingga nanti daripada institusi moral itu sendiri, pada saat kita mengambil satu keputusan, berarti bermuara pada 3 hal yang sangat mendasar Bapak dan Ibu. Yang pertama sekali, kita mempertimbangkan murid Bapak dan Ibu. Artinya tetap apapun keputusan yang kita ambil, bagaimana caranya kita ambil itu, kita tetap mempertimbangkan murid kita. Kita tetap mempertimbangkan siswa kita di sekolah Bapak dan Ibu. Jadi hal ini yang kita lihat pada saat kita mencoba mempertimbangkan murid itu Bapak dan Ibu. Artinya bukan hanya satu yang real, yang nyata yang kita lihat. Mungkin ada latar-latar belakang penyebab-penyebab yang menimbulkan satu hal atau satu permasalahan yang terjadi Bapak dan Ibu. Maka seperti yang sudah disampaikan kelompok 1 tadi, itu menjadi menjadi pertimbangan kita pada saat kita mengambil satu tindakan, mengambil satu keputusan Bapak dan Ibu. Sehingga pada saat kita mengambil keputusan yang sudah kita tentukan tadi, tidak menimbulkan persoalan yang baru tuh. Tidak menimbulkan persoalan yang baru. Maka harapan kita ini Bapak dan Ibu, karena sedikit-sedikit sekarang, sedikit-sedikit masuk koran. Sedikit-sedikit guru itu dilaporkan gitu. Berarti pada saat kita mencoba membaca kan ada permasalahan di dalamnya itu Bapak dan Ibu. Seperti baru-baru ini yang lagi booming itu Bapak dan Ibu, yang terjadi di SD Kenoa itu. Itu kan menjadi satu persoalan yang sangat rumit. Padahal setelah kita cari informasi dan sudah beredar informasi, bukan guru dong penyebabnya gitu. Tapi kenapa guru bisa terlibat di dalamnya itu Bapak dan Ibu? Jadi hal-hal ini yang kita mencoba. Mungkin di sini Bapak dan Ibu, mungkin di sana tadi kita mencoba untuk membangun komunikasi dengan pihak media supaya itu tidak akan terjadi hal yang demikian gitu Bapak dan Ibu. Dan dia lebih jelas persoalannya, lebih jelas permasalahannya.
Maka ini juga menjadi satu pertimbangan kita. Yang kedua Bapak dan Ibu, ya mungkin cara pengambilan keputusan kita itu secara keseluruhan Bapak dan Ibu. Jadi jangan hanya kita melihat satu sudut, dua sudut, tapi secara keseluruhannya bagaimana yang kita coba lakukan. Sehingga tadi seperti yang kita katakan Bapak dan Ibu, kita mengambil keputusan itu tidak menjadi satu permasalahan yang yang membahayakan gitu. Tidak menjadi satu permasalahan yang membahayakan, baik itu guru sendiri maupun kepala sekolah maupun pihak sekolah, artinya stakeholder yang ada di sekolah itu. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, yang menjadi pertimbangan kita itu tadi, setelah kita melakukan langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi, kita bertanggung jawab penuh tuh atas daripada praduga tadi, praduga tak bersalah atau praduga yang bersalah Bapak dan Ibu. Jadi kita tidak boleh lari dari kenyataan Bapak dan Ibu. Setelah kita melakukan satu hal tadi yang positif, satu hal yang matang, satu hal yang kuat. Maka itu Bapak dan Ibu yang menjadi pertimbangan kita. Maka seperti yang kita katakan, sekolah itu adalah satu-satunya kita mencoba membangun, kita mencoba untuk mendidik ya, kita mencoba untuk membiasakan daripada siswa-siswa kita itu adalah hal satu yang positif yang erat kaitannya dengan pembelajaran kita di sekolah Bapak dan Ibu. Jadi ketiganya itu tadi menjadi pertimbangan kita yang paling kita utamakan Bapak dan Ibu. Yang pertama sekali tadi kita berpihak pada peserta didik, pada murid, pada siswa. Yang kedua kita mengambil keputusan itu melakukan satu kebijakan secara keseluruhan Bapak dan Ibu, tidak hanya satu sudut seperti yang saya katakan. Yang ketiganya kita adalah setelah kita membuat satu keputusan, ini satu hal yang sama-sama kita pertanggungjawabkan. Maka tanggung jawab ini artinya tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab seorang guru, akan tetapi tanggung jawab warga sekolah itu semua. Maka keputusan yang kita ambil tadi Bapak dan Ibu melalui kolaborasi, ayo bareng-bareng kita tidak ada yang dipojokkan di situ, tidak ada yang disalahkan di situ, tapi tanggung jawab kita bersama atas nama instansi sekolah kita yang tempat kita mengajar, tempat kita berkarya di situ, Bapak dan Ibu. Jadi itu harapan kita untuk modul 31 ini pada saat kita berbicara tentang pengambilan keputusan itu sendiri. Demikian mungkin yang saya sampaikan Pak Men, Pak Ratan dengan Bu Nurul. Oke, baik, selanjutnya bisa terima diambil kasih, alih oleh Pak kelompok. Ya, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk sekalian. Pak Ses yang saya hormati, teman-teman CGP Rekognisi Angkatan 11 untuk kelas 05 yang berbahagia. Mohon izin kami dari kelompok 2, saya Budi Satrio bersama Ibu Puji Kurniatun, kemudian Mbak Diah akan sedikit memaparkan apa yang kami pahami di dalam modul 3.2 ini. Bapak-Ibu sekalian, modul 3.2 ini adalah modul di mana kita sebagai pemimpin di dalam mengelola sumber daya. Nah, dalam modul 3.2 ini ada 3 poin yang kami peroleh. Yang pertama adalah paradigma berpikir kita bahwa sekolah ini adalah sebuah ekosistem. Kemudian yang kedua ini paradigma berpikir kita yang berpikir akan defisit atau kekurangan, kemudian juga paradigma berpikir berbasiskan aset atau kekuatan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengidentifikasi berkaitan dengan sumber daya yang ada yang nanti kita kategorikan ke dalam 7 modal dasar sumber daya yang ada di sekolah kita dan sekitar kita, dan juga strategi pemanfaatannya atau pengelolaannya ke-7 modal yang sudah kita identifikasi itu untuk mencapai sebuah visi bersama. Nah, yang nanti untuk yang pertama akan sedikit saya paparkan, kemudian yang kedua nanti akan dilanjutkan oleh Bu Puji, dan yang ketiga adalah identifikasi serta bagaimana pemanfaatan dari 7 modal utama aset kita ini nanti akan disampaikan Bu Diah. Yang pertama Bapak sekalian, pemahaman untuk modul 3.2 ini adalah bagaimana kita mengubah paradigma berpikir kita, membangun kesadaran diri kita bahwa sekolah ini adalah sebuah ekosistem.
Nah, kalau kita bicara tentang ekosistem, berarti kita menganggap sekolah ini di dalamnya ada komponen-komponen yang sangat berpengaruh, saling berhubungan timbal balik, ya, antara komponen yang biotik maupun abiotik. Nah, yang biotik tentunya komponen-komponen yang hidup, Bapak Ibu sekalian. Di sana ada kepala sekolah, Bapak Ibu guru, tenaga pendidik, murid, dan juga stakeholder yang lainnya yang dalam kategori makhluk hidup, ya. Kemudian untuk komponen yang abiotik adalah komponen-komponen yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak hidup, kaitan dengan sarana prasarana, ya, kebijakan, ya, kemudian regulasi-regulasi ini termasuk di dalamnya. Nah, pemahaman kami untuk kaitan dengan bahwa kita menganggap sekolah sebagai ekosistem. Nah, dari komponen-komponen ini tentunya akan saling berhubungan timbal balik sehingga dari setiap potensi yang ada di setiap komponen ini akan saling berkolaborasi sehingga sistem dalam sekolah ini dapat berjalan dengan lancar, ya, sehingga dari beberapa komponen-komponen kekuatan yang ada di setiap aset yang kita punya ini, yang ada dalam komponen biotik maupun biotik ini, ada suatu bentuk kolaborasi sehingga sistemnya antara komponen tadi akan saling bekerja sama membuat sistem. Nah, maka sekolah ini akan bekerja dengan normal. Nah, saya yakin kalau sudah ada paradigma kita yang berpikir bahwa sekolah ini sebuah ekosistem, maka akan muncul bagaimana pengembangannya sehingga visi dari satuan pendidikan yang kita pimpin, yang kita berada, ini akan dapat tercapai, tentunya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kaitan dengan paradigma berpikir kita di dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau melaksanakan suatu program berbasis defisit atau kekurangan masalah atau juga berbasiskan aset akan disampaikan oleh Ibu Puji Kurniatun. Kepada Ibu Puji, silahkan untuk melanjutkan. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Oke, untuk bagian saya akan menyampaikan terkait dengan paradigma berpikir aset. Seperti itu, Bapak Ibu. Perlu saya sampaikan, pemimpin sebagai pengelola sumber daya untuk modul 3.3 terkait dengan pola pikir berpikir aset, Bapak Ibu, saya perlu sampaikan kita sebagai CGP harus mengutamakan terkait dengan aset itu sendiri, bahwa sebenarnya pola pikir kita harus menekankan pada aset yang kita miliki, dalam artian bahwa aset yang kita miliki harus kita kelola dengan sebaik-baiknya dan harus kita kembangkan. Dan untuk kekurangan yang ada tidak perlu kita bahas secara luas, karena yang utama dalam pola pikir kita untuk mengembangkan aset yang ada, mengembangkan potensi, kekuatan, dan sumber daya yang kita miliki dengan memanfaatkan aset-aset tersebut diharapkan bisa menciptakan perubahan yang positif baik di ruang kelas maupun di sekolah kita. Sedangkan implementasi pendidikan berbasis aset yang pertama tentang identifikasi potensi dan kekuatan siswa. Berarti guru perlu mengenali bakat, minat, dan kelebihan siswa dengan memahami potensi unik setiap siswa, guru, dan merancang pembelajaran yang lebih relevan dan memotivasi. Kemudian fokus pada pengembangan potensi. Alih-alih berfokus pada kekurangan, pendekatan ini mengarahkan siswa untuk mengasah kekuatan yang kita miliki, yang mereka miliki. Hal ini dapat membantu siswa merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus belajar. Kemudian juga kita membahas memberdayakan sumber daya lingkungan. Pendekatan ini juga melibatkan pemanfaatan sumber daya lokal sehingga siswa dapat melihat bagaimana pembelajaran terhubung dengan dunia nyata dan lingkungan sekitar mereka. Kemudian memberi umpan balik pada positif, umpan balik yang
berfokus pada kemajuan siswa dalam mengembangkan kekuatan akan meningkatkan semangat dan motivasi belajar. Guru dapat memberikan apresiasi untuk setiap pencapaian kecil yang dicapai siswa. Nah, Bapak Ibu, kiranya kita sebagai seorang CGP harus betul-betul bisa melihat potensi apa yang kita miliki. Jadi jangan melihat kelemahan yang kita miliki. Demikian, terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dia. Monggo. Silakan Mana Bu Dia? Mic dulu. Bu Dia. Silakan open mic Bu Dia. Oh, sudah. Ya, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, ini jaringannya. Ya, saya coba mengklik berkali-kali belum bisa nih. Sekarang sudah terdengar Bapak Ibu? Benar. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak Jasardin selaku fasilitator pandu, juga rekan-rekan di kelompok 2, ada Bu Puji dan Pak Budi serta rekan-rekan di ruangan ini ya. Lanjutkan yang tadi nggih. Tentang modul 3.2 nggih. Tadi Pak Budi sudah menyampaikan tentang sekolah sebagai ekosistem, kemudian Bu Puji tentang kekuatan pengembangan basis kekuatan seperti itu nggih. Di sini saya akan melanjutkan tentang yang kemarin dibahas di 3.2 yaitu tentang modal atau aset nggih. Kalau kita berbicara modal atau aset, mungkin yang terbayang adalah bangunan fisik nih, kemudian mungkin keuangan saja nih. Tapi kalau di kegiatan ini kita luar biasa sekali dikenalkan dengan aset itu tidak terbatas pada hal-hal yang terlihat, yang bisa kita lihat, bisa kita rambangi. Dikelompokkan ada 7 jenis aset nih, dimulai dari manusia ya berkaitan dengan SDM nih. Tapi tidak hanya SDM-nya saja, tapi di situ juga di aset manusia ini kita menggali tentang pengetahuan atau kecerdasan dan keterampilan yang dimiliki oleh manusia atau orang yang ada di sekolah dan di sekitar sekolah seperti itu. Kemudian ada modal sosial, itu sosial berkaitan dengan norma dan aturan ya. Kalau di situ modal sosial yang bisa dimanfaatkan atau dioptimalkan adalah tentang asosiasi, kemudian komunitas, lembaga seperti yang ada di sekolah ataupun yang ada di daerah di sekitar sekolah seperti itu. Kemudian modal politik, kalau kita berbicara politik tidak hanya dimaknai dengan kegiatan tataran demokratis atau politik praktis nih, tapi politik itu juga berkaitan dengan bagaimana kemampuan kelompok atau person ataupun kelompok ya untuk memengaruhi gitu ya, untuk lobby seperti itu. Kemudian yang keempat ada modal agama dan budaya. Agama dan budaya jelas nih, agama berarti tentang keyakinan, kemudian budaya berarti hasil ciptaan atau karya manusia nih. Berkaitan dengan ini bisa dimanfaatkan, bisa dengan tokoh agama atau budaya, kemudian ritualnya, kemudian mungkin budaya itu sendiri bisa kita manfaatkan untuk kegiatan sekolah yang mendukung kegiatan sekolah seperti itu yang berdampak pada murid. Kemudian terkait juga ini kalau budaya dulu kita di awal paket modul 1 nih ada tentang budaya, juga ada apa ya dulu ya, bagaimana menggali budaya-budaya yang ada di sekitar, kalau tidak salah 1.1 nih. Kemudian ada modal fisik. Fisik ini berkaitan ya mungkin yang selama ini kita kenal dengan aset, ada bangunan dan infrastruktur atau sarana dan prasarana. Kemudian yang keenam ada modal lingkungan atau alam. Ini bisa berupa potensi yang belum diolah ataupun nilai ekonomi yang ada di sekitar sekolah kita nih, alam. Kemudian bisa berupa ada di bumi, udara ataupun ya lingkungan di sekitar kita ya, tanah, kebun, mungkin ada di sekolah kita lahan yang belum pepohonannya belum dimaksimalkan, kita bisa gali, optimalkan apa yang bisa kita maksimalkan dari lingkungan di sekitar sekolah, baik di dalam ataupun sekitarnya. Kemudian yang ketujuh modal finansial, ini juga sudah familiar bagi kita nih, tentang keuangan nih, dukungan keuangan baik yang
sudah diperoleh sekolah secara rutin ataupun yang lain nggih. Mungkin tiap-tiap sekolah menyesuaikan dengan kebijakan atau aturan yang melingkupi nggih. Karena mungkin ada sekolah yang seperti kami di menengah nggih, tidak ada pungutan dari luar seperti itu nggih, hanya mengandalkan dari yang dari pemerintah gitu ya, atau dengan sekolah gratis seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan modal. Saya kembalikan ke Pak Budi, silakan. Oke, terima kasih Bu Puji dan Bu Dia yang telah memaparkan dari modul 3.2 ini. Bapak sekalian, dari pemaparan kami dapat kami ambil kesimpulan bahwa kita menganggap sekolah kita sebagai ekosistem, kemudian pola pikir kita alihkan ke dalam sebuah paradigma berpikir, kita utamakan aset kita bangun kekuatan kita dengan cara bagaimana kita lebih cerdas lagi di dalam mengidentifikasi aset-aset yang ada, yang kita sepakat, kita kelompokkan menjadi 7 modal, dan juga kecerdasan kita di dalam menggali potensi kekuatannya, serta bagaimana memanfaatkan aset-aset yang sudah kita identifikasi tadi menjadi dapat kita manfaatkan di dalam melaksanakan sebuah visi perubahan. Nah, sehingga kalau kita berpikir dengan berbasiskan kekuatan seperti yang disampaikan dan Bu Puji tadi, maka visi kita yang akan kita laksanakan ini nanti, yang pertama pasti akan berpihak pada murid. Kemudian juga seperti yang disampaikan oleh Pak Jas tadi, permasalahan keputusan yang kita ambil di dalam melaksanakan visi-visi dan kita ijawantahkan ke dalam sebuah prakasa perubahan ini tidak akan menimbulkan masalah baru. Dan juga karena kita mengkolaborasikan dari semua komponen ekosistem yang ada itu, maka keputusan kita, langkah-langkah program kita ini dapat kita pertanggungjawabkan bersama. Demikian Pak Jas dan Bapak Ibu sekalian, apa yang dapat kami sampaikan, pemahaman kami kelompok 2 dari modul 3.2 ini, pemimpin di dalam mengelola sumber daya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf akan kekurangan kami. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Jas. Terima kasih. Selamat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Bu Puji dengan Bu Dia, luar biasa. Ini maunya kan segini bagusnya presentasi, ada diskusi nih dari kelompok 1 dan kelompok 3 ya, supaya lebih menguatkan. Tapi kalaupun tidak ada nggak apa-apa juga, Pak Ratan, Pak Usum. Artinya sudah sangat lengkap yang disampaikan kelompok 2 tentang aset ya. Saya sedikit aja menambahkan ini, Pak Budi, izin Bu Dia dengan Bu Puji. Artinya yang mau kita tambahkan di sini tentang di aset ini ternyata bukan hanya kita mencoba melihat asetnya ya, akan tetapi juga kita mencoba merubah mindset. Diminta kita untuk merubah mindset tadi seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Artinya perubahan mindset kita itu sangat dituntut di sana ya, sehingga dari 7 aset ya, 7 apa berapa aset kita Bu Dia ya, semuanya bisa kita manfaatkan dengan positif. Artinya kalau kata Bu Dia tadi, kalau selama ini yang kita tahu aset itu hanya ada gedungnya, ada kursinya, ada mejanya. Kita pikir sebatas itu saja, kan? Tetapi setelah kita mencoba menelusuri daripada pembelajaran di guru penggerak ini, di sana ada PKBA, ada PKBA. Apa PKBA itu? Pengembangan komunitas berbasis aset gitu Bapak dan Ibu. Artinya mungkin diminta dari kita sebagai seorang manajer ya, sebagai seorang kepala sekolah dulu, melihat peluang-peluang itu tadi Bapak dan Ibu untuk bisa kita kembangkan. Sehingga juga kita si guru melihat apa sih yang bisa kita manfaatkan untuk jalannya proses pembelajaran yang kita lakukan. Apakah kita hanya menunggu buku paket yang dibelikan kepala sekolah gitu Bapak dan Ibu. Artinya ini juga kita dituntut satu keahlian ya, satu perubahan mindset yang sangat
mendalam sehingga kita tidak berpikir bahwa segala sesuatu itu tidak bisa kita lakukan. Itu dulu satu Bapak dan Ibu. Mungkin dari itu yang mau saya tambahkan Bapak dan Ibu di sini juga kita mencoba membangun satu dialog ya, membangun satu dialog sifatnya yang berkelanjutan ya, berkelanjutan. Dia tidak boleh hanya sepakat kata atau hanya satu kali pertemuan gitu Bapak dan Ibu. Selain daripada kita membangun dialog berkelanjutan, juga kita mencoba membangun partisipasi daripada anggota komunitas tadi yang ada di satuan pendidikan kita. Bahkan Bapak dan Ibu, kita mencoba melibatkan stakeholder, artinya melalui komite sekolah sebagai jembatan ya, sebagai jembatan atau sebagai perpanjangan halu-halu daripada pihak sekolah kepada komite. Sehingga Bapak dan Ibu bisa mengcover dari seluruh masyarakat atau dari seluruh wali murid itu melihat ke sekolah kita, bagaimana sekolah kita untuk mempraktekkan dialog berkelanjutan itu Bapak dan Ibu, sehingga yang terjadi sekaligus merangsang perilaku Bapak dan Ibu ya yang menghargai. Ini tadi yang menghargai, dan dari keragaman tadi ada disebutkan salah satunya adalah budaya itu sendiri Bapak dan Ibu. Sehingga tadi budaya sekolah itu akan terbangun, akan menjadi pembelajaran, akan menjadi kebiasaan tadi terhadap siswa-siswa kita atau peserta didik kita di sekolah. Apalagi sekarang Bapak dan Ibu, kita sudah ada Menteri Kebudayaan tuh. Mungkin ada satu hal yang bisa positif yang bisa kita komunikasikan dengan orang-orang yang sudah ditentukan presiden kita terpilih. Ayo kalau misalnya kita bisa berkolaborasi dengan mereka, kenapa kita harus bertahan gitu Bapak dan Ibu? Kenapa demikian? Karena sekolah ini adalah bukan sekolah kita hanya tempat menuangkan pengetahuan ilmu yang kita miliki, sehingga si anak itu harapan kita bisa menjadi anak yang baik lah, anak yang baik, anak yang berbudaya. Karena untuk menumbuhkan budaya itu sendiri Bapak dan Ibu juga tanpa kebiasaan dan tanpa penguatan, rasanya tidak mungkin terbentuk begitu saja ya Bapak dan Ibu ya, yang saya muliakan gitu. Tapi dia perlu satu keteladanan ya, perlu satu dorongan, dan perlu satu pembiasaan yang sifatnya terus-menerus yang kita lakukan. Yang berikutnya juga Bapak dan Ibu, harapan kita itu bisa menumbuhkan komitmen tadi seperti yang kita sampaikan. Ya, maksudnya kita bisa menumbuhkan komitmen terhadap satu tempat atau perilaku, misalnya akan memperkuat koneksi warga, baik komunitas lingkungan dan koneksi lokal itu tadi Bapak dan Ibu. Maka mungkin di sini yang terbangun untuk kita, yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak dan Ibu ya, bagaimana sekolah kita itu memperkuat ya komitmen tadi, sehingga warga sekolah untuk saling bergotong royong, untuk saling berkolaborasi demi kemajuan tadi murid-murid kita itu di sekolah Bapak dan Ibu. Kenapa kalau hanya satu di sini yang menerapkan hanya satu Bu Dia atau Bu Puji atau Pak Ratan, sementara guru di sekolah itu ada ratusan guru, kan tidak mungkin terlaksana itu Bapak dan Ibu. Terlaksana tapi memakan waktu yang lebih panjang Bapak dan Ibu. Kalau tadi kita rame-rame untuk menerapkannya tidak sesulit apa yang kita bayangkan Bapak dan Ibu. Maka ini yang perlu kita kuatkan di sekolah. Selain itu juga tadi Bapak dan Ibu ya, kolaborasi tetap kita membangun kolaborasi, sehingga harapan-harapan itu tadi akan terjadi dan akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan-harapan yang kita coba lakukan di sekolah Bapak dan Ibu. Intinya di sini pada saat kita mengharapkan satu perbaikan itu, ya mungkin kita perlu pengorbanan ya, artinya pengorbanan waktu, pengorbanan pemikiran di sini Bapak dan Ibu ya. Bahkan kadang-kadang kita harus mengorbankan tenaga kita dalam hal bisa menjunjung tinggi daripada aset-aset tadi yang bisa kita manfaatkan. Maka di sini Bapak dan Ibu, pada saat kita melihat aset, ayo kita merubah mindset kita. Maka Bapak dan Ibu, kata orang-orang bijak itu, jadi kita melihat sesuatu itu, bagaimana cara kita melihat sesuatu itu sehingga dia bisa berbentuk apa yang kita lihat Bapak dan Ibu, tidak berupa dari apa yang kita lihat. Demikian mungkin penguatan yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Kita serahkan ke kelompok 3 berikutnya. Terima kasih. Silakan Pak Rasub.
Baik, Pak Dasardin, fasilitator yang kami hormati, serta teman-teman calon guru penggerak rekognisi di angkatan 11 di kelas 05 ini. Izinkan kami dari kelompok 3 akan menyampaikan apa yang sebetulnya Bapak Ibu sudah ketahui juga sebetulnya. Jadi mungkin nanti tidak ada pertanyaan lagi Pak diskusinya, jadi tidak ada karena pemahamannya sudah sepakat ya. Baik Bapak Ibu, di modul 3.3 ini 3 ya 3.3 ya. itu ada beberapa hal yang dibahas Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang kepemimpinan murid yang meliputi voice, choice, dan ownership gitu ya, suara, kemudian pilihan dan kepemilikan murid. Kemudian yang dibahas selanjutnya adalah lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Kemudian pelibatan komunitas dalam program sekolah yang juga di dalamnya mampu mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid serta program atau kegiatan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid Bapak Ibu. Kita membahas satu hal tetapi banyak hal yang dibahas di modul 3.3 ini. Yang pertama adalah tentang kepemimpinan murid. Kalau di dalam modul itu lebih dikenal dengan istilah student agency ya. Student agency itu kalau menurut bahasanya tidak ada kata dalam bahasa Indonesia yang mewakili dari definisi tersebut gitu. Tetapi kemudian diambil istilah yang paling mendekati yaitu sebagai kepemimpinan murid. Apa ini yang dimaksud dengan kepemimpinan murid adalah kondisi atau kesadaran pelibatan siswa terhadap kegiatan apa yang dilaksanakannya. Dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya di sekolah. Jadi siswa itu memiliki pengaruh, memiliki kesadaran penuh dan bersifat aktif gitu, bersikap proaktif terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, serta dia diharapkan juga bisa sampai dengan melakukan refleksi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Jadi ketika siswa belajar di sekolah, dia menyadari bahwa memang itu adalah dia mengambil peran di situ. Dia tidak hanya menerima saja, tidak hanya sebagai objek saja, tetapi dia juga sebagai subjek yang memiliki suara juga. Jadi suaranya kita dengar, kemudian dia juga memiliki pilihan-pilihan, berhak menentukan pilihan dan merasa memiliki terhadap kegiatan apa yang dilaksanakan di sekolahnya. Kemudian tentang student agency ini ada 4 sifat Bapak Ibu, 4 sifat yang dipelajari dan nantinya mungkin kita pertegas kepada calon guru penggerak di kelas kita masing-masing tentang sifat-sifat tersebut. Yang pertama adalah kesengajaan Bapak Ibu. Jadi student agency ini adalah sebuah kesengajaan, jadi tidak sesuatu yang tidak disengaja, tetapi memang dirancang agar siswa ini memiliki agensi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya. Dalam hal ini adalah program-program yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian visi atau pikiran ke depan gitu. Anak-anak juga diharapkan gitu memiliki visi-visi tertentu, jadi bayangan-bayangan ke depan yang ingin dia capai dari kegiatannya di sekolah ini dapat menjadi semangat ketika anak mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian aksi atau keaktifan siswa terhadap kegiatan yang dilaksanakannya. Setelah memiliki rencana, sudah punya niat, maka anak juga diharapkan melaksanakan atau mengeksekusi dari rencana tersebut. Kemudian yang keempat adalah refleksi atau kemampuan merefleksi diri. Jadi anak diharapkan dapat melakukan refleksi terhadap tindakan yang sudah dilaksanakannya. Nah, ketika sifat-sifat ini sudah dimiliki oleh seorang siswa atau siswa di sekolah kita, di kelas-kelas kita, maka bisa dikatakan bahwa siswa di kelas kita sudah memiliki student agency atau sudah memiliki agensi atau memiliki kepemimpinan terhadap dirinya sendiri.
Kemudian di bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh dua teman saya. Ini mau Bu Umi dulu atau Bu Narimah dulu, monggo. Silahkan Bapak Ibu. Monggo Bu Umi dulu nggak apa-apa. Halo Bu Umi. Bu Umi, monggo Bu Umi. Monggo Bu Umi. Masih di mute Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih ya atas kesempatannya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak rekognisi yang hebat. Tadi Pak Yusuf sudah menjelaskan tentang kepemimpinan luar biasa, tadi sudah mungkin saya menambahkan. Suaranya Bu Umi kecil, nggak sampai KC. Oh iya, saya sebentar, saya kendala ini. Jadi laptop saya nggak keluar ini, terus saya pakai HP Pak. Ini terdengar nggak? Oh iya. Ya, terdengar. Dengar, tapi masih kurang jelas tuh. Oh, kurang jelas ya. Saya atau Bu Narimah dulu nggih? Nggih, saged. Ah ya. Nggih. Ya, makasihlah. Sebentar. Oke, monggo Bu aja, silakan. Jadi saya sedikit menyampaikan terkait dengan kepemimpinan murid ya. Jadi saat ini murid harus kita kembangkan menjadi seorang pemimpin dalam artian di dalam pembelajarannya. Ya, jadi di sini dikatakan murid memiliki agensi. Maka mereka sebenarnya memiliki suara, yaitu voice, pilihan, choice, dan kepemilikan atau ownership dalam proses pembelajaran mereka. Lewat suara, pilihan, dan kepemilikan inilah murid kemudian mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri. Tugas kita sebagai guru sebenarnya hanya menyediakan lingkungan yang menumbuhkan budaya di mana murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam apa yang mereka pikirkan. Niat yang mereka tetapkan, bagaimana mereka melaksanakan niat mereka, dan bagaimana mereka merefleksikan tindakan mereka. Kemudian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid? Di sini ada yang namanya voice, ya, Bapak Ibu. Kita sudah kenal istilah voice. Ya, voice di sini kita sering mengartikan sebagai suara. Jadi suara murid. Maka kita sebenarnya bukan hanya berbicara tentang memberi murid kesempatan untuk mengkomunikasikan ide dan pendapatnya, tapi voice di sini dipandang sebagai pandangan atau perhatian atau gagasan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas, sekolah, komunitas, dan sistem pendidikan mereka yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dan secara kolektif memengaruhi hasilnya. Jadi di sini voice itu adalah berupa pandangan mereka, perhatian mereka, gagasan mereka yang tentunya diekspresikan melalui partisipasi aktif mereka. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya mempertimbangkan suara murid adalah tentang bagaimana kita memberdayakan murid kita agar memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perubahan. Suara murid yang otentik memberikan kesempatan bagi murid untuk berkolaborasi dan membuat keputusan dengan orang dewasa seputar apa dan bagaimana mereka belajar dan bagaimana pembelajaran mereka dinilai. Mempromosikan suara murid dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dalam banyak cara. Suara murid dapat ditumbuhkan melalui diskusi, membuka ruang ekspresi kreatif, memberi pendapat,
merelevansikan pembelajaran secara pribadi, dan sebagainya. Nah, ada beberapa contoh sekolah atau guru dapat mempromosikan suara murid, yaitu dengan cara 1, membangun budaya saling mendengarkan. 2, membangun kepercayaan diri murid agar mereka percaya bahwa setiap suara berharga dan layak didengar. Yang ketiga, melibatkan murid dalam memberikan umpan balik terhadap proses belajar yang telah dilakukan. Yang keempat, melibatkan murid dalam memberikan umpan balik terhadap berbagai program dan kebijakan sekolah, melibatkan murid dalam perencanaan pembelajaran, melibatkan murid dalam menyusun kriteria penilaian, memberikan kesempatan murid untuk bertanya, memberikan pendapat, berdiskusi dalam berbagai kesempatan dan proses pembelajaran, mengajak murid untuk berdiskusi keyakinan kelas dan membuat kesepakatan kelas, kemudian membentuk dewan murid atau komite-komite yang anggotanya adalah murid-murid untuk memberikan masukan kepada sekolah terhadap berbagai elemen sekolah lainnya. Kemudian yang 10, melibatkan murid untuk memberikan saran tentang alat permainan apa yang mereka inginkan di halaman sekolah. Memberikan kesempatan murid memberi saran terkait menu yang dijual di kantin. Membuat kotak saran untuk murid, memberikan saran dan memasukkan tentang sekolah, melakukan kegiatan pembelajaran berbasis proyek, membuat blog murid dan majalah dinding, kemudian membuat ini majalah dinding sudah. Nah, sekarang kita lanjut, guru dapat mendorong dan menyediakan pilihan bagi murid melalui berbagai kegiatan aktivitas lainnya. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang kedua adalah choice atau pilihan. Di sini untuk pilihan, adalah merupakan peluang yang diberikan kepada murid untuk memilih kesempatan-kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran. Dalam ranah sosial, murid dapat diberikan kesempatan untuk berada dalam kelompok yang sesuai dengan tujuan atau minatnya. Dalam ranah lingkungan, murid dapat diberikan kesempatan untuk memilih atau mengatur tempat belajar yang sesuai dengan untuk mereka. Dalam rangka lingkungan, murid diberikan kesempatan untuk memilih lingkungan belajar yang paling mendukung untuk mereka belajar secara maksimal. Sementara dalam ranah pembelajaran, murid diberikan pilihan untuk mengakses, berlatih, atau membuktikan penguasaan pengetahuan atau keterampilan dalam kurikulum. Kemudian selanjutnya, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana guru dapat memberikan murid pilihan dalam proses belajar mereka. Ini bagaimana guru dapat memberikan murid tentang pilihan dalam proses belajar mereka. Ada banyak cara yang dapat dilakukan. Berikut ini adalah beberapa contoh guru dapat mendorong dan menyediakan pilihan bagi muridnya. Yang pertama adalah membuka cakrawala murid bahwa ada berbagai pilihan atau alternatif yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum melakukan sebuah keputusan. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi murid untuk memilih bagaimana mereka mendemonstrasikan pemahamannya tentang apa yang telah mereka pelajari. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada murid untuk memilih peran yang dapat mereka ambil dalam sebuah kegiatan atau program. Yang keempat, memberikan murid kesempatan untuk memilih kelompok, memberikan kesempatan murid untuk mengelola pengaturan kegiatan, dan yang keenam, menggunakan musyawarah untuk mengambil keputusan, mengajak OSIS membuat daftar kegiatan, memberi kesempatan pada murid untuk menentukan sendiri bentuk penugasan yang mereka inginkan, memberikan kesempatan pada murid untuk mempresentasikan hasil kerja proyek sesuai dengan gaya, minat, dan bakat mereka, memberikan kesempatan pada murid untuk menggali sumber-sumber belajar sesuai minat mereka, memberikan kesempatan pada murid untuk mengevaluasi pembelajaran mereka, memberikan kesempatan pada murid untuk menentukan rencana, jadwal, atau agenda dalam melaksanakan pembelajarannya. Ini terkait dengan choice atau pilihan. Nah, sekarang kita lanjut ke kepemilikan atau ownership. Nah, ownership di sini untuk menumbuhkan kepemimpinan murid dalam proses belajar, di mana tentunya perlu didorong oleh guru peserta didik ini untuk memberikan pilihan dan suaranya menjadi penting agar murid mempunyai rasa
memiliki proses pembelajaran mereka sendiri. Di sisi lain, melalui pilihan dan dengan rasa memiliki yang kuat, suara mereka kemudian dapat diwujudkan. Perlu diperhatikan bahwa ketiga aspek ini terkait dengan yang ketiga. Jadi dari ketiga faktor ini harus disematkan dengan hati-hati dalam lingkungan belajar yang menumbuhkan elemen-elemen tersebut secara otentik. Lingkungan belajar yang seperti ini akan mengisyaratkan seluruh anggota komunitas untuk ikut terlibat dalam prosesnya. Ini terkait dengan choice, voice, dan ownership. Ya. Kemudian sedikit saya sampaikan tentang kepemimpinan ini terkait dengan kepemimpinan murid profil pelajar Pancasila ya. Kalau sekarang kita di kurikulum Merdeka kita mengenal ada profil pelajar Pancasila. Maka bagaimana profil Pancasila ini kita terapkan kepada peserta didik kita? Maka mau tidak mau kepemimpinan murid profil pelajar Pancasila harus kita pahami. Ya, untuk di sini untuk upaya menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan menyediakan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan profil positif dirinya yang kemudian diharapkan dapat mewujudkan sebagai pengejawantahan profil pelajar Pancasila dalam dirinya. Nah, sekarang kita coba lihat untuk masing-masing profil. Profilnya kalau di pelajar Pancasila ini ada 6 ya Bapak Ibu. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ya, saya kira tidak usah saya jelaskan satu-satu ya. Bapak Ibu sudah paham bahwa di dalam profil yang kita kembangkan pada kesempatan sekarang ini, walaupun mungkin berapa bulan yang akan datang berubah, tapi ini yang masih kita laksanakan sekarang. Kita punya profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini ya Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan lagi. Mungkin cukup Bu. Cukup nggak? Iya. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Monggo untuk yang lainnya saged dilanjutkan Bu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Narimah yang sudah memaparkan lengkap sekali ya. Mungkin nanti tinggal ditutup dengan closing statement Bu Umi. Monggo silakan Bu Umi ditutup dengan closing statement saja. Ya, terima kasih luar biasa Bu Narimah. Tadi sudah menyampaikan tentang kepemimpinan Ibu. Jadi sebenarnya ada materi lain lagi itu lingkungan bahwa kepemimpinan murid itu akan tumbuh, akan berkembang jika kita sekolah menciptakan lingkungan yang mampu mendorong kepemimpinan murid. Kemudian yang berikutnya yang juga berpengaruh adalah tentang komunitas gitu, peran keterlibatan komunitas baik keluarga, kelas, kemudian dalam komunitas yang lebih luas lagi. Tetapi Bapak Ibu pada dasarnya bahwa kepemimpinan murid itu kalau kita kaitkan pada modul 1.4 terkait teori kontrol ya, bahwa tidak ada yang bahwa seorang itu teori kontrol itu bahwa tidak ada yang mampu menggerakkan kecuali murid itu sendiri. Dia memiliki kontrol secara internal gitu ya. Sedangkan di modul 1.4 sudah sangat jelas gitu ya. Motivasi yang paling kuat adalah motivasi dari internal gitulah. Oleh karena itu bagaimana guru menciptakan satu situasi yang mampu anak-anak itu memiliki kontrol terhadap dirinya. Sehingga ketika mereka memiliki kesempatan untuk mengontrol dirinya, maka kepemimpinan murid akan tumbuh, akan berkembang dengan fasilitasi-fasilitasi yang diciptakan oleh sekolah. Saya kira itu sih mungkin simpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak
Yusuf dan oleh Bu Narimah ya, karena sudah panjang lebar, waktunya juga sudah sangat panjang gitu. Saya kira itu ya. Jadi kita berusaha pada anak-anak kita untuk agar mereka itu bisa mengontrol dirinya sendiri sehingga mereka akan tumbuh, akan berkembang gitu potensinya menjadi seorang pemimpin dengan fasilitasi lingkungan yang diciptakan oleh sekolah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira itu presentasi dari kelompok 3, Bapak. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Jasadin selaku fasilitator pemandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usup, sangat luar biasa, jelas sekali yang sudah dipaparkan tadi Bu Ratan, luar biasa. Kita mungkin jalan-jalan aja terus melihat. Saya tidak ada 6 hal lagi ini, kita langsung ke ini, langsung ke aksi nyata kita nanti, Bapak dan Ibu. Kita kembali lagi, kita coba lihat aksi nyata. Oke, Bapak Ibu, kita coba kemari aja terus ya, ke aksi nyata. Oke, Bapak Ibu, ini aksi nyata kita, Bapak dan Ibu. Nanti untuk pengerjaannya sebagai mana biasa kita laksanakan, Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu di keduanya itu rukol dulu seperti biasa. Bapak dan Ibu rukolnya 1-2 jam ya, 90 menit. Nanti baru kita ke apa namanya itu, ke tugas aksi nyata yang kita kerjakan dan nanti kita upload. Bapak dan Ibu, nanti di rukol itu, di rukol yang Bapak Ibu lakukan nanti juga linknya di apakah namanya itu, disematkan ya, disematkan di ruang kolaborasi kita ya, untuk masing-masing Bapak dan Ibu, sekalipun mengerjakannya kelompok, tapi nanti nguploadnya itu masing-masing di sana, di di ruang kolaborasi, karena kita coba periksa di nanti tugas Bapak dan Ibu di sana. Berikutnya Bapak dan Ibu di aksi nyatanya, tugas kita juga seperti biasa, ini dia Bapak dan Ibu ya, ini dia yang kita lakukan ini nanti seperti biasa, yang kita coba alurnya seperti ini juga Bapak dan Ibu. Maka nanti waktu kita menyusun aksi nyata itu sesuai dengan alur, ya sesuai dengan alurnya di sini. Yang pertama sekali tugas kita itu kita buat judulnya dulu, habis itu ada nama Bapak dan Ibu Napi, nanti Bapak dan Ibu. Habis itu ada latar belakangnya, di latar belakang ini Bapak dan Ibu yang kita coba jelaskan nanti apa yang mendasari kita membuat rancangan tindakan ini Bapak dan Ibu. Jadi pada saat kita memilih aksi nyata itu nanti kita punya dasar. Maka di sini dia Bapak dan Ibu ya, latar belakangnya perlu, latar belakangnya kita melihat atau melakukan satu permasalahan itu. Sehingga nanti dengan ada latar belakangnya Bapak dan Ibu, kita waktu mau buat aksi nyatanya itu tidak begitu melebar dia Bapak dan Ibu, maka kita coba batasi nanti. Maka di sini di aksi nyata itu juga masuk nanti lini masa tindakan yang kita lakukan berapa lama Bapak dan Ibu. Yang kedua ada tujuannya di sini. Jadi tujuan kita mengangkat daripada itu, kalau misalnya kita tadi coba mengangkat satu program sekolah, apa sih tindakan yang kita lakukan nanti, bagaimana bentuk manfaatnya gitu. Habis itu tolak ukurnya, mungkin tolak ukur ini nanti Bapak Ibu juga lebih mengarah kepada dukungan dan evaluasi ya. Maksudnya untuk apa namanya, untuk partisipasi daripada kawan-kawan kita semua. Maka ini nanti yang sangat perlu kita lakukan di aksi nyata itu. Kenapa demikian Bapak dan Ibu ya? Karena di aksi nyata itu dia ada ini, ada presensinya itu Bapak dan Ibu, ada nilainya di situ. Maka kita mengerjakan aksi nyatanya semaksimal mungkin sekuat tenaga kita, artinya supaya kita tidak sia-sia tuh, tidak sia-sia sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan harapan kita Bapak dan Ibu. Karena mohon maaf kan, tugas-tugas yang sudah kita lalui
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita lalui perlu penambahan sebetulnya. Bahkan ini mau kita sampaikan kawan-kawan yang mengupload aksi nyatanya kadang-kadang masih kurang sesuai dengan permintaan apa namanya ini alur yang sudah kita sampaikan Bapak dan Ibu. Maka ini kan kalau bisa nanti ditinjau ulang lagi tugas-tugasnya itu Bapak dan Ibu. Yang belum sesuai boleh ditambahkan deh kalau bahasa saya gitu Bapak dan Ibu. Kalau nggak nanti seperti yang kita katakan karena dia ada presensi alur penilaiannya Bapak dan Ibu, kadang-kadang tidak cocok dengan alur nanti kita ditegur juga dengan pengembang modul gitu Bapak dan Ibu. Jadi ini harapan-harapan kita untuk di modul akhir ini Bapak dan Ibu ya, di modul akhir ini. Maka di sini ada apa namanya? Untuk apa namanya ya? Untuk rubrik penilaiannya itu sebetulnya sama seperti biasa Bapak dan Ibu ya, sama seperti biasa. Artinya di sini ada nilai sangat baik, ada cukup dan ada kurang. Tapi kita berupaya jangan kita berada di nilai yang cukup lah. Kalau bisa kita tetap berada di nilai sangat baik atau paling kurang baik lah. Supaya untuk apa namanya? Untuk membantu daripada nanti kelulusan kita setelah kita melakukan kegiatan rekognisi ini Bapak dan Ibu. Kenapa demikian? Karena kan kita ini sama-sama fasilitator hari ini di sini Bapak dan Ibu. Maka yang sudah kita upload itu sebetulnya kan mencerminkan daripada tugas-tugas CGP kita juga yang kita ampu di kelas kita masing-masing Bapak dan Ibu. Maka ini yang menjadi perhatian penuh kita Bapak dan Ibu. Sekalipun ini di sesi akhir, tapi harapan kita tadi tugas yang kita buat itu artinya lebih maksimal lah Bapak dan Ibu, lebih maksimal supaya tadi penilaian yang kita berikan itu juga tidak sia-sia kita dapatkan Bapak dan Ibu. Mungkin itu dia sampai di sini dulu Bapak dan Ibu penutup yang kita sampaikan dan mungkin saya mengucapkan dulu terima kasih atas kebersamaan kita di sini Bapak dan Ibu. Yang pertama sekali juga di mana kata-kata saya mungkin selama kita bersama yang menyinggung sifatnya Bapak dan Ibu, tolong dimaafkan saya karena sifatnya juga saya manusia lebih banyak kesilapannya daripada yang benar mungkin Bapak dan Ibu. Itu yang saya sampaikan Bapak dan Ibu. Kalau ada yang kita diskusikan, satu diskusi atau dua dipersilakan Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang belum jelas tadi pada saat dipaparkan untuk tugas-tugas kita, ada yang mau ditanyakan? Boleh silakan Bu Nurul. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya karena ini sudah terakhir. Kemarin waktu penyamaan persepsi fasilitator itu kami juga diingatkan oleh BPGB untuk mengerjakan LMS bagi CGP rekognisi. Kemudian pertanyaan saya begini Pak, terus terang ini saya cerita kondisi saya sendiri. Saya selama mengikuti CGP rekognisi ini, patokan saya itu adalah jadwal ya Pak. Patokan saya jadwal, sehingga untuk jadwal itu kemudian saya sinkronkan dengan LMS yang ada due date-nya itu yang saya kerjakan gitu Pak. Jadi saya belum tidak mengerjakan alur mulai dari M-nya gitu lah. Sebenarnya yang betul itu bagaimana Pak? Contohnya begini, yang modul 3.3 itu kita besok membuat tugas unggah ruang kolaborasi per kelompok gitu ya. Yang isinya adalah membuat program, kemudian nanti program itu yang ada hubungannya dengan student agency. Kemudian selanjutnya CGP secara pribadi membuat aksi nyata. Jadi membuat program yang berkaitan nanti dikaitkan dengan bagjanya seperti itu Pak. Nah, sehingga berarti tugas ini hanya dua ya Pak, unggah ruang kolaborasi dan aksi nyata. Yang saya pahami itu seperti itu Pak dengan modul-modul sebelumnya. Nah, mohon petunjuk Pak Jasardin. Terus kemudian yang terakhir Pak Nyun Sewu.
Ya. Mohon maaf, ini yang terakhir. Saya pribadi mohon maaf, mungkin juga mewakili teman-teman yang ada di kelas rekognisi ini 005 BPGP Jateng. Mohon maaf yang setulus-tulusnya kalau selama ini kami melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak kami sengaja. Kemudian mohon Pak Jasardin memaafkan juga atas kesalahan dan kekhilafan kami. Semoga Pak Jasardin sehat selalu di Aceh sana dalam menjalankan tugas-tugas dinasnya. Begitu Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Pak Budi, bentar kita klarifikasi dulu pertanyaan Bu Nurul tadi. Sebetulnya kan Bapak dan Ibu, ini kan sudah saya nampakkan ini. Saya dari awal sudah sampaikan bahwa di setiap alur modul 1, 4, 2, 3 dengan 33 itu, semuanya ini kita kerjakan ini Bapak dan Ibu. Jadi mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, evaluasi konsep, koneksi antara materi dan aksi nyata. Ini semuanya kita kerjakan. Kenapa? Pertanyaan Bapak Ibu kenapa gitu? Jadi pada saat Bapak dan Ibu tidak mengerjakan mulai dari diri dengan eksplorasi konsep, saya di sana jam saya itu 6 jam di situ gitu Bapak dan Ibu. 6 jam. 6 jam pasti 10 jam kita Bapak Ujan ya. Jadi ada 10 jam di sana itu tidak terpenuhi punya yang saya punya time span Bapak dan Ibu karena saya tidak bisa mengomentari punya Bapak dan Ibu gitu. Saya lihat di modul kemarin saya juga itu di 2.3. Mohon maaf ini karena sudah ditanyakan sama Bu Nurul, kalau nggak saya diam-diam aja tuh. Jadi dia mulai dari diri dan eksplorasi konsep itu tidak ada yang ngerjakan gitu. Jadi saya mau kerja apa di situ gitu Bapak dan Ibu. Sehingga dispensa yang terpenuhi hanya saya komentari tugas Bapak dan Ibu yang ada di aksi nyata dengan yang di ruang kolaborasinya. Jadi terbuang jam saya di mulai dari diri dengan eksplorasi konsep 6 jam di situ Bu, nggak terhitung jam saya itu gitu. Plus honor saya tidak dibayarkan dengan pihak BGP itu. Tapi ini menjadi pertimbangan kita bersama gitu Bapak dan Ibu. Saya maksudnya kan terus terang saya katakan segan juga dengan Bapak dan Ibu. Artinya segannya gini, dengan kesibukan masing-masing selain daripada fasil juga sebagai seorang guru dengan tugas kita sekarang banyak sekali gitu. Tapi alangkah lebih baiknya juga pada saat Bapak Ibu menyambil sedikit saja gitu supaya kita Bapak dan Ibu membantu saya juga saya bisa membantu Bapak dan Ibu untuk jalannya LMS kita. Jadi itu Bu Nurul artinya yang di 14, di 23, yang di 33 ini semua alur ini kita kerjakan mulai dari diri itu kecuali yang modul 31, 32 itu kita tidak perlu ininya kecuali yang 2 pemenuhan itu aja, 2 pemenuhan telspen kita, 1 pemenuhan kita untuk mendampingi CGP untuk merisa CGP, yang kedua untuk elaborasi pemahaman. Akan tetapi juga di sini mohon maaf lagi saya sampaikan Bapak dan Ibu, ada juga kawan kita yang upload bukan di elaborasi pemahaman yang diupload, tapi pertemuan kita Rukol itu sampai sekarang belum saya kasih nilai itu. Artinya tolong dipertimbangkan lagi. Saya tidak menyebutkan kawan kita, tapi siapa yang merasa deh masa saya mohon maaf ini nonsens benar gitu. Yang diminta di LMS sana itu elaborasi pemahaman dengan CGP, bukan Rukol dengan fasilitator pemandu. Maka tolong diperbaiki, kalau nggak saya kan tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Itu mungkin Bu Nurul yang saya sampaikan. Jadi ini sudah nampak di sini di alur modul ini yang kita kerjakan. Silakan Pak Budi sebelum kita next. Ada Pak Budi yang mau disampaikan? Ya. Terima kasih Bapak. Yang pertama kami mohon maaf karena dari awal kami mispersepsi, kami masih berpegangan bahwa yang kami kerjakan sebagai CGP rekognisi adalah aksi nyata 1.4, kemudian 2.3 dan 3.3 Bapak. Jadi kami mohon maaf kalau kami harus bekerja mulai mulai diri ya sampai terakhir. Iya, sampai alur ini sampai habis dia sesungguhnya. Mohon maaf Bapak ya. Kemudian Bapak yang kami mohon izin untuk kiranya Pak Jas berkenan untuk ini Bapak mungkin menyampaikan jurnal pendampingan Bapak kepada kami sehingga kami dapat mengetahui yang kurang dari kami itu apa gitu Bapak. Karena nun sewu contohnya ini Bapak untuk pretest di modul 2 itu kami sudah kerjakan, sudah ada durasi waktunya, tetapi setelah kami tengok di LMS kok tidak ada centang hijaunya Pak.
Ini kemarin juga Oh, pada saat itu iya. sudah Pak. Sudah kami mendapat konfirmasi dari admin LMS demikian Pak. Tapi kami lebih mantap lagi kalau yang ngendikan adalah panjenengan gitu Pak. Karena panjenengan yang mempunyai kompeten untuk menilai kami gitu Bapak. Jadi sekali lagi Bapak kami mohon izin untuk berkenan menyampaikan jurnal kaitan dengan pemenuhan tugas-tugas kami Bapak. Demikian Bapak, mohon maaf sekali apabila kami saat mendampingi ada yang kurang berkenan, baik tutur kata, tingkah laku, pemenuhan tugas masih kurang Bapak. Kami berkomitmen untuk 3.3 ini akan kami sama dengan teman-teman yang lain tadi, coba kami akan penuhi. Siap Pak Budi, nanti saya coba rekap nilai kita, tapi jangan dalam minggu inilah, saya lagi di provinsi ini, ada kegiatan nih sampai hari Sabtu, nanti setelah itu nanti kita coba sharekan. Siap Bapak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah pertemuan kita pada pagi hari ini dan sekalian penutup pertemuan kita, mudah-mudahan kita sehat semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jasardin. Sama-sama. Terima kasih Bapak Jaya Mohon maaf, Hafid. Pak Batin. Semangat mulai dari